kejadian represi aparat itu tidak dibiasakan atau tidak menjadi modus di setiap lokasi yang bermasalah. Jadi kira-kira Pak Warno dan Pak Harun dan rekan-rekan Bapak semua, kira-kira Muhammadiyah ingin tahu dalam 2-3 hari ke depan ini kira-kira apa yang bisa digali, walaupun data-data sudah banyak disuplai, tapi kalau tidak pernah ke sini rasa-rasanya itu tidak mantap untuk mengatakan ya kita ini harus menegakkan keadilan dan sebagainya. Mungkin pendahuluannya gitu Mas Doa ya. Nanti saya tak mendengar cerita. Ya, mungkin langsung warganya. Iya, nggak Mas Doa ada yang cerita. Saya tak berhenti sekarang, hanya warga yang bercerita. Ada Pak Harun, ada beberapa bapak-bapak itu juga ada yang korban kriminalisasi, ada yang 3 orang sudah ditetapkan tersangka, ada Pak Sakidin, ada Pak Misto, ada Pak Budi. Nanti bisa cerita bagaimana proses kriminalisasinya. Dan ada Pak Wulan yang kemarin jadi korban yang bocor itu ada di sini. Atau Pak Suhar ya. Belum. Mau Pak Harun atau Pak Wo yang mau cerita. Nanti Mas Tahu Mas Bongki kalau ada yang ditanyakan langsung aja interaksi. Iya, nanti kali lagi. Pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Tapi lebih parah yang tahun 2000. Kalau tahun 2000 itu ketika kami memperjuangkan istilah sekarang reclaiming di perhutani, itu sempat ada yang ditembak dua anak ya, 2 remaja umur 16 tahun lah. Pada waktu itu ada yang kena tembak 2, kenapa sama dadanya. Polisi juga pelaku? Iya, dari Polres juga. Bahkan itu tembaknya langsung di lahan pertanian. Karet. Bahkan kejadian itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 itu bulan Agustus kita diserang ini perkampungan ini, semua laki-laki itu yang membutuhkan dia ada di jalan-jalan, pokoknya di rumah-rumah ini diangkut. Itu pun gak manusiawi ya Polres itu. Ketika Polres itu masuk di rumah-rumah orang, sudah banyak alat-alat warga yang hilang. Bahkan ayam pun juga hilang. Buat pertanian. Bahkan saya punya kamera itu dulu juga ikut hilang. Ketika ada polisi dan TNI waktu itu juga banser. Makanya saya nggak percaya dengan NU. Karena dia ikut menyerang warga tadi. Jadi tahun 2000-an itu desa Pagar sempat dinobatkan jadi desa janda. Semua laki-laki hilang. Takut karena dia tiap hari, tiap malam pasti ada pasti. Tahun 2000? Ya, 2000-an. 2000. Termasuk saya tuh lari 5 bulan lah. Enggak, kemudian nggak bisa terbuka kayak gini. Memang dulu orang pegang HP itu jarang sekali ya. Kalau nggak orang kaya nggak bisa pegang HP loh dulu. Jadi mau kemana kita itu mau cari banyak hukum juga nggak bisa. Pak, boleh nggak saya tanya awal sejarahnya dulu gitu? Jadi selama ini saya dapat laporan dari Romi dan dari teman-teman. Cuman bisa nggak kalau langsung dari warga? Kok bisa sampai sengketa ini? Dulu itu awalnya ini ada tanah, ada sertifikatnya enggak, dokumen apa begitu sampai menjadikan. Kalau Dari sisi hukum, jadi Pakil ini kan ada 3 penguasaan. Jadi yang satu ya sudah ditempati warga, yang kedua di perhutani. Itu memang di perhutani sejak awal. Iya, dari awal. Oke. Terus yang ketiga di perkebunan. Perkebunan itu milik siapa? Milik PT Bumisari. PT Bumisari. Milik Johan.
Jual Sukondo sekarang. Jadi sebetulnya persoalan Pakel ini sangat panjang sekali. Mulai dari tahun 1925 mengajukan warga saat itu perwakilan dari masyarakat. Keluarlah surat 1929, surat membuka lahan. Jadi area Pakel ini pada tahun 65 kalau tidak keliru, warga berangkat lagi, memperjuangkan lagi. Patah di tengah jalan. Terus 93 itu dimulai lagi. Yang saya itu ketuanya almarhum Pak Selamat. Itu melakukan reclaiming, memperjuangkan di wilayah hutan. Pak Selamat itu warga ya? Warga, tokoh masyarakat. Berarti dari awal 1925 itu memperjuangkan. Iya. Belum pernah mendapatkan hak secara resmi gitu. Ya ini, yang sebagian ini yang sudah menjadi desa ini. Tapi secara pendudukan, kalau yang di Bumisari itu sudah pernah diduduki oleh warga, bahkan tahun 65 sudah pernah diduduki sampai tahun 85. Tapi tidak ada dokumen resminya ya. Kalau masyarakat menduduki gitu. Ada akte konservasi mas yang tadi Ada. 1929 ada. 1929 Tanggal 9 keluar itu dokumen itu. Iya. Itu yang putusan PT UN kemarin. Yang di bawah. 1929 sudah diberi izin untuk lahan dan juga tempat tinggal. Belanda ya, bahasa Belanda. Iya, sudah diterjemahkan juga itu. Terjemahan resmi. Translator. Tahun 65 itu warga sudah banyak mendirikan rumah di situ, bahkan sudah mendirikan kesenian. 4.000 bahu itu berarti kalau dimeterkan berapa? 3.000-an. Per bahunya Sekitar 3.000. 4.000 bahu sekitar 3.000 hektar. 3.000 hektar. Ini yang diperjuangkan yang ini, yang izin ini ya, dari ya. Iya. Oke. Berarti ini tahun 29 sudah dapat izin. Iya. Dari Belanda. Oke, dari Belanda ya, karena Indonesia belum merdeka waktu itu. Terus kemudian sudah ditempatin dari 3.000 hektar ini. Yang sebagian ini sudah jadi hak milik. Yang dari hak milik cuma 325. Dari 3.000 hektar itu. Terus yang 2.000 sekian? Kalau gini, itu kan kalau di akte menyebutkan 4.000 bahu. 4.000 bahu itu bukan cuma desa Pakel sebetulnya. Jadi desa Pakel itu kan terdiri dari Senggandang dan Keseran. Senggandang dan Keseran itu kalau Senggandang sini, Keseran di sana di daerah Bumisari. Jadi 4.000 bahu itu bukan keseluruhan masuk ke desa Pakel, sudah masuk ke yang ke kandang, ke Macan Putih sebagian, terus masuk ke desa persiapan sekarang Bangun Sari, terus masuk ada di Bumisari. Jadi sekarang yang diperjuangkan, jadi desa Pakel itu sekarang cuma lebarnya kalau di Perhutani sekitar 750 desa Pakel yang dikuasai Perhutani, terus yang dikuasai perkebunan 270, terus yang dikuasai warga sekarang cuma 350-an. Dan caranya sih seperti itu ya, sampai munculnya HGU 1 sama 55 itu kan. Dan di HGU 1 dan 55 itu tidak tertera desa Pakel ini. Terus sebetulnya yang paling dipermasalahkan warga di pertanahan Banyuwangi tahun 2018, pertanahan menyebutkan bahwa di Pakel itu tidak ada HGU di desa Pakel. Nah, tapi kemudian 2019 itu keluar HGU 19? Iya. 19. setelah ada konflik warga dengan perkebunan.
Dan itu tanpa sepengetahuan desa, jadi sudah muncul HGU. Oh, gitu. Karena waktu itu kan transisi ya dari kepala desa, terus ke PLT itu, dan PLT itu tidak pernah mengakui ada tanda tangan sebenarnya terkait HGU. Itu sudah muncul 2019, dan saat ini upaya kita adalah mengajukan gugatan ke KIP untuk mengetahui HGU itu sebenarnya kita, karena tidak dapat sama sekali salinannya, dan ini masih proses, tunggu kesimpulan sama nanti putusan gitu. Nah, tiba-tiba proses KIP ini kepala desa digugat melalui PT UN yang sudah putusan, dan gugatan dari PT Komisari kan DNO tidak dapat diterima. Jadi nggak ada dampak hukum apa-apa ya? Dan Iya. batas desa Pakel itu jelas yang memberikan batas wilayah yang mengeluarkan adalah Bupati Azhar Anas, sebelah selatan Geladak Gondang, sebelah utara Kalipatran, Desa Kelengcing. Iya, keterangan bupati ini ya. Tapi yang Geladak Gondang sampai Kabupaten Kelengcing ini yang dikelola juga oleh perkebunan. Kan pakai di tengah-tengah begini tentunya pakai. Di sini Songkol, sini Kucing. Pakai juga dikelola. Digembong ya. Iya, juga dikelola pakainya. Terus ini yang mau diperjuangkan warga ini yang 3.000 ini. Yang sekarang 270. 210 ini saja, Ya, tidak yang sekarang. 3.000, tidak 3.000 total gitu. Enggak. Yang masuk peta itu aja. 200 sekian hektar ini yang diperjuangkan warga sekarang. Kalau Itu yang semuanya ditempatin warga. Sekarang Minimal dikerjakan. dikerjakan. Dikuasai sejak kapan, Pak? Kalau yang terakhir warga menguasai, mulai kuat ini penguasaannya tahun 2018, 2019 Awalnya. Iya. Awalnya sejak awal. awalnya 2018 ini. Baru 2015. Sebelumnya yang menguasai Sebelumnya dari 65 sampai 85 itu juga menguasai kan, Pak. Tapi ketika itu setelah ada PD Komisari, mungkin sebelum PD Komisari ya, ada Pak Hartono itu dulu yang menguasai perkebunan. Tapi kalau Pak Hartono tidak mengeluarkan, silakan kamu bercocok tanam di sini, tapi dengan syarat kamu harus ikut aturan perkebunan. Tapi dengan syarat tanam kopi sembarang itu tanam perkebunan. Tapi setelah berpindah tangan ke Suyak Sukondo, Bapak Johan Sukondo tadi, sekitar tahun 84 itu warga sudah mulai diusir. Padahal HGO-nya PD Komisari awal terbit baru tahun 1985. baru tahun 85 itu. Iya. Sebelumnya yang menguasai siapa, Pak? Sebelum tahun 85. perkebunan. Apa loh? Berarti perkebunan sudah ada ya. Iya. Walaupun tanpa Perkebunan kan ini dulu yang menguasai Belanda memang. Iya, dulu Belanda. Iya. Terus warga betul-betul menguasai itu baru tahun 2000-an ini. Ya, kalau sekarang dia. Karena dulu udah diusir. Jadi dari Belanda ke perkebunan, kemudian baru warga. Belanda ke warga dulu. Warga dulu. Dari Belanda ke warga dulu. Ya, warga dulu. Dokumen apa, Pak, yang dari Belanda? Enggak ada. Yang 3.000, yang 4.000 bau itu ya. Iya. Dari Belanda ke warga, terus ke perkebunan, tapi warga tumpang sari di situ, boleh tanam di situ. Iya. Sebelum Komisari itu. Ya sebelum Komisari ya, Iya, sudah ada perkebunan, tapi kan boleh ikut mengelola kan. Boleh. Terus setelah turun waris, oleh ahli warisnya tidak boleh ikut mengelola lagi. Disuruh keluar. Beda orang ya. Beda orang dijual sama Hartono itu. Berarti mereka. Ya, pengelolaannya pun juga jelas karena kenapa? Kan HGO-nya biasanya kan baru dikeluarkan oleh Kemendagri tahun 1985. Sudah land reform tahun 60. Dan 3 HGU yang 2019 itu kan tidak dinyatakan desa Pakel. Cuman HGU-nya berbunyi bahwa wilayah HGU PT Komisari ada di wilayah Banyuwangi. Gitu. Nggak ada kejelasan di situ. Dan Nggak ada kejelasan pakai. dari HGU 1 sama 55 di tahun 85 yang tadi terbit itu muncul HGU di 2019 dipecah jadi 4.
HGU nomor 95 ada di gugatan ini ya, 95, 96, 97, 98 tahun 2019 gitu. Tadi sudah dapat dokumennya dari Mas Romi ya, saya kasih ke Jakarta. Iya, Mas Roni sudah cerita dan kita sudah rapat juga di meeting kan. Iya. Saya baru ketemu hari ini. Sebenarnya di hukum itu dua Pak, kepemilikan utama itu satu dokumen, ya dokumen itu penting. Yang kedua penguasaan. Dua hal ini penting sekali untuk dimiliki kalau mengatakan itu tanah kita. Gitu. Kalau kita punya dokumen tapi nggak digarap, ya yang menempati itu lama-lama bisa menjadi hak milik. Kalau lebih dari 20 tahun. Nah, saya tanya sejak kapan warga menempati itu gitu, atau menggunakan lahan itu. Kalau baru 2018 ya, itu kan baru kemarin sekali, baru 2 tahun yang lalu. Sedangkan jenengan sebenarnya punya hak sejak dari Belanda itu 2000 dari Belanda tadi 1929 sampai 18 nggak pernah dikerjakan warga sama sekali. Dikerjakan tadi itu Mas, sebelum kemudian dikuasai perkebunan. Sebelum dikuasai Pak Hartono itu dikerjakan sama Berarti warga. iya. Dari warga ke Hartono apa bentuknya? Yang juga kontak diusir paksa itu tanpa dokumen apapun. tanpa dokumen apa diusir. Berarti di situ pembuatan melawan hukumnya. Iya, hanya di situ. Bahkan tahun 65 itu warga sudah mengajukan hak milik betulnya. Lembar 1965. Cuma kemudian dicap PKI gitu loh, ketika warga berjuang untuk mempertahankan ini. Dan kebetulan waktu tahun segitu itu warga udah punya pengacara namanya Mr. Chen ya, jadi itu yang pengacara awal warga. Sampai kemudian ada warga yang kriminalisasi dan tak lihat di dokumennya. Jadi dokumennya lengkap Mas. Banyak dokumennya, harus di dokumen diceritakan bagaimana pembelaannya Mr. Chen terhadap warga yang kriminalisasi. Pengadilan ada pedoinya segala macam ada di situ. Selain PTWN ini ada produk hukum sebelum ini yang bentuk dari pengadilan resmi. Ada putusannya Pak Parmo yang menyatakan Pak Parmo kan di ini ya, Pak Parmo divonis bebas waktu itu. Itu pidana berarti. Pidana. Kalau pendataan pakai tanah tidak ada sama sekali. Tidak ada, dan ini lagi diupayakan oleh Tekad Garuda untuk mengajukan gugatan pembatalan HGU. Minister Chan itu juga pidana. Mr. Chan itu pidana. Nah, jadi secara perdata belum ada gugatan dari Mr. Chan ya Pak ya. Pembatalan HGU. Iya, karena berarti rencananya ke PTWN karena kita melihat juga ada pelanggaran dari HGU itu yang dilakukan oleh PT Bumisari. Kan kalau di HGU-nya kan dikatakan menanam kelapa ya kan, terus kemudian menanam kopi ya Pak ya, sama cengkeh. Nah ternyata di lapangannya ternak kambing, kemudian menanam durian, menanam manggis, mahoni, jahe kayak gitu, serai gitu. Ini kan masih ada pertanyaan terkait proses mendapatkan HGU ini itu. Di awal itu seperti apa, kan kita belum dapat aksesnya. Terbit HGU nomor 1 sama nomor 55 itu gimana prosesnya Pak? Tahun berapa HGU? Apa? HGU-nya tahun yang baru 2019, kalau yang lama tahun 85 ya. Tahun 85 perjalanan 2014. Nggak ada beda nggak antara 85 sama 2019? Kalau masalah perbedaan nggak ada sebenarnya, jadi tidak ada wilayah pakai di situ tetap. Peruntukannya juga sama. Peruntukannya juga sama. Sultan Bror. Iya. Semua Jogja itu milik Sultan Bror. Jadi kalau kecuali yang nggak bisa. Jadi siapa namanya, Johan Suprondo ini kan taipan lokal. Tidak hanya kemudian punya kebun di sini, tapi dia punya tambak, kemudian punya apa namanya pom bensin ya. Kalau nggak salah pom bensinnya ada sebelah di Banyuwangi. Kemudian anaknya Johan Suprondo, si siapa Gunawan ya? Iya Gunawan. Yang jadi ketua Partai Demokrat ya. Gunawan Suprondo. Sponsor Bupati. Awalnya dulu sponsornya Anas, tapi ketika Anas selesai dan istrinya yang lain ini, Bupati Ibu ini udah berseberangan gitu. Dia mendukung calon yang nomor 1 tapi kalah.
Dan beberapa kali mengadukan ke bupati juga hanya produk hukum dari bupati yang terkait itu apa namanya wilayah batas desa Pakel. Putusan yang krusial itu di zaman Anas. Iya. 2019 yang HTU itu di zamannya Anas. Kalau yang 85 itu zamannya, pokoknya ada berapa bupati dulu ya Pak ya? Ada Pak Samsul Hadi ya. Iya. Nah, ada Ratna. Terus tapi yang kemudian yang mendukung warga dulu Pak Bupatinya Pak Pak Purnomo Sidi. Itu tahun berapa? Lupa kan. tahun Pak Purnomo Sidi itu yang muncul ya, sekitar tahun 97. 97 ya. 1997. Kita juga pernah didapatkan oleh Pak Purnomo Sidi dari Butani, dari Polres, Polri, juga di pengadilan itu Pak Hasan pengadilannya. Sebetulnya Butani sudah disuruh keluar kaki. Nah, naasnya kan sepakai belum selesai. Setelah rapat itu, Pak Hasan ini yang hakimnya seminggu itu langsung mati orangnya. Muntah darah, ya mati juga Pak Pur, bupatinya. Kena kasus santet. Hanya terjadi. Kan ramai kan santet dulu. Dari 2015 itu ada penusukan dari kata bupati. Pak, ini saya ngomong hukum Pak ya. Saya ini terus terang saya dari LBH dari Bantuan Hukum Muhammadiyah. Ini kan antara kita ya, tidak di pengadilan, tidak di kantor polisi ya. Saya ngomong apa adanya begitu. Kalau nanti ada dokumen lain, mau nanti disampaikan. Ini notaris nih Pak, yang saya bawa ini notaris, jadi sangat paham lah soal pertanahan gitu. Terus terang kalau saya hanya baca ini, posisi warga itu terus terang sangat lemah. Kalau kemudian dilaporkan polisi penyerbutan dan sebagainya, ya secara dokumen saat ini benar, artinya polisi benar. Karena saya katakan sekali lagi, penguasaan tanah itu satu dokumen, ya, sertifikat, bisa hak milik, bisa guna usaha, bisa pakai. Yang kedua penguasaan, yang menggunakan lahan itu siapa. Jadi dulu ketika dapat dari Belanda itu harusnya terus dipakai ya, kecuali ada tadi pengusiran dan sebagainya. Yang kedua tahun 60 itu ada namanya land reform, jadi reformasi agraria. Itu semua tanah-tanah warga yang diberi dari Belanda diberi kesempatan untuk didaftarkan ke negara untuk jadi sertifikat. Nah kalau tidak, itu memang menjadi milik negara. Nah, yang sudah pernah diajukan ke bupati dulu itu, untuk dijadikan milik kan. Nah itu yang saya katakan, ada tidak Pak dokumen yang berhasil 65 itu ada kayaknya tahun 65 itu kronologinya, ceritanya cuma cerita tapi iya. Ceritanya pernah diajukan ya? iya. Oke. Soalnya Pak, kalau di pengadilan dan di polisi itu cerita itu nggak dipakai Pak. Iya. Mohon maaf sekali ini, saya sekali lagi saya bicara hukum ya Pak ya. Mohon tidak dimasukkan dalam hati, tapi supaya nanti kalau berhadapan dengan hukum pengadilan atau polisi itu kita tahu situasinya. Tidak hanya berdasarkan keyakinan saya, ini dari nenek moyang saya mengatakan ini milik kami gitu. Tapi secara hukum bener nggak ini gitu Pak. Ini sekali lagi mohon maaf, saya bicara hukum gitu. Nah maksud saya Pak, kalau memang dari sisi hukum lemah, kita pakai cara politis. Kalau kemudian kita mempertahankan bahwa ini milik kita, sedangkan saya mau tanya dokumen apa yang ada gitu ya. Kalau dokumen hanya ini Pak, ke pengadilan sampai presidennya ganti siapapun kalah terus Pak warga. Kalau hanya dengan ini, sudah ini dia mau ganti pengacara si Tompul atau Hotman Paris pun kalau posisinya ini lemah sekali Pak. Gitu. Cuman lemah kita kan memang kayak terkondisikan ya. Dulu waktu 65 mau daftar nggak bisa, itu kan harusnya dapat gitu. Kalau emang menempati pasti dapat sertifikat.
terus kemudian harusnya menguasai diusir kan itu. Nanti sekali lagi dua, kalau nggak dokumen yang menguasai gitu. Ini dokumen 65 nggak dapat tahun 60-an, kemudian mau menguasai diusir. Ini ada pengkondisian Mbak sebenarnya, karena posisi warga lemah waktu itu kan dengan lawan penguasa. Nah ini saya kira harus menggunakan cara-cara negosiasi ini. Politis negosiasi kayak gini Pak, di hukum itu kalau kita nggak bisa dapatkan semuanya, ya paling tidak dapat sebagian dengan cara meruwetkan urusan ini, nggak kemudian menyerah, merumitkan. Bahasanya itu dibikin perkebunan dan penguasa sekarang siapa ini? Bumi Sari ini kita ruwet terus, nanti endingnya ya setidak-tidaknya negosiasi, warga dapat sekian, perkebunan dapat sekian. Karena kalau kita mau maju, sekali lagi ada nggak dokumen selain ini? Sebenarnya sih yang saya serahkan di Jakarta itu lengkap dokumennya. Bahkan ada yang kemarin kita temukan beberapa dokumen, dan itu yang bawa teman-teman Walhi, dokumen yang lengkap dari dokumennya Pak Slamet almarhum ya, sampai kemudian catatan perjalanannya Pak Slamet untuk mendapatkan kepastian hukum waktu itu. Jadi sempat juga Pak Slamet jadi kepala desa, ditunjuk oleh masyarakat menjadi kepala desa, dan dia harus diberhentikan ya, hanya sampai 2 tahun ya dia sebagai kepala desa karena menentang penguasa itu tadi. Itu ada semua sebenarnya, dan kita memang kemarin sempat mengevakuasi data-data itu, dan dibawa oleh teman-teman Walhi, termasuk pengajuan di tahun 65 itu juga ada semuanya. Jadi kalau kita berbicara dokumen dari tahun 1925, bahkan surat pengajuan dan tanggapan dari pemerintah Hindia Belanda ada semua tersimpan rapi oleh warga, disimpan oleh Pak Slamet, dan sebagian sudah ada di teman-teman Walhi Jatim, dibawa oleh teman-teman untuk ini juga jadi bahan gugatan kita nanti ke depannya itu. Ada di Usman ada di Usman ya, Usmannya kebetulan sekarang lagi di pesantren Gitu ya. ekologi ya, ada di Usman semua. Makanya tadi saya juga yang ada di Mbak Mar ya, suruh ngebut ya Mbak Mar ya. Jadi itu kemarin kita sempat banyak dokumennya ada tebal segini, jadi kita bahkan sempat pemasangan lahan, kemudian namanya rukun tani ya, coba L, kemudian sempat ada kalau warga yang nggak garap di dikasih hukuman sama kelompok tani, harus mengembalikan lahannya ke kelompok tani lagi untuk diberikan warga yang lain yang memang lebih membutuhkan. Itu ada semuanya di situ. Itu. Jadi kemungkinan masih punya kesempatan untuk pendudukan itu menggarap. Jadi gini aja, sederhananya begini. Ini perkebunan punya HGU ya, bahkan terbaru 2019, sudah terbaru, pasti jangkanya masih panjang. Sedangkan warga belum memiliki dokumen, harus saya katakan belum ada yang resmi. Kalau kemudian perkebunan ini mengatakan ada warga yang masuk perkebunan, kemudian dia lapor polisi, ada orang yang masuk pekarangan tanpa izin atau menyerobot tanah, itu secara hukum masuk, karena yang punya sertifikat yang lapor. Sedangkan panjenengan belum punya. Terbelakang lain yang saya belum lihat dokumennya gitu. Ini faktanya adalah ada sertifikat HGU yang sah, kemudian dia menggarap. Kalau ada orang lain siapapun, kemudian yang punya sertifikat ini lapor polisi, Pak ini saya diganggu, ada yang ngerobot tanah saya, ada yang masuk pekarangan tanpa izin, bisa diproses. Tapi gini Mas, sorry tak potong, kalau memang dalam konteksnya sampai membacanya seperti itu, di HGU itu sudah tertera bahwa wilayah HGU-nya Bumi Sari itu ada di desa Kuncing dan desa Bayu. Artinya di desa wilayah Pagal itu tidak ada. Nah, artinya kalau seperti itu kita harus membuktikan bahwa yang mereka tempati itu bukan HGU mereka. Ada di situ juga ada batas-batas desa yang ditandatangani oleh para kepala desa waktu itu. Termasuk yang dia garap itu. Iya. Nah kalau itu ditunjukkan harusnya bahwa mereka, aku nggak menempati mengerjakan bahannya perkebunan, ini lahan
memang lahan warga gitu. Sudah kita tunjukkan, makanya ini kan sampai kita lakukan sudah ditunjukkan. sudah, bahkan di kasusnya Pak Parmo pun kita sudah menunjukkan waktu di sidang bahwa nggak ada di situ wilayahnya, di HGU-nya tertera Desa Kuncing dan Desa Bayu. Sementara di Pakel enggak, bahkan ada tanda tangan kepala desa, dan bahkan kepala desa Bayu pun masih hidup sampai hari ini dan jadi kepala desa. Dan juga kepala desa Kuncing yang waktu itu sekarang jadi mantan ya Pak ya, Bu siapa itu. Itu juga ada tanda tangannya semuanya. Dan waktu saya menyerahkan dokumen itu ada di Mas Romi semua itu. Nah, caranya Pak, hukum pidana itu tidak akan berjalan ketika masih ada sengketa. Selama ini tidak ada sengketa, dia akan merasa kalau nggak ada masalah sehingga polisi jalan. Kalau supaya panjenengan bisa menggunakan dan itu bisa dikatakan bahasa status quo, harus ada gugatan perdata. Kalau polisi mau menangkap, siapa bilang ini masih sengketa? Siapa sih ngomong gini perkebunan, ini belum ada putusan. Jadi masih milik siapa yang menguasai saat itu. Karena ini nggak ada gugatan, ya polisi menganggap ya HGU ini benar. Kalau HGU tidak benar harus ada gugatan Pak. Gugatan. Dan gugatannya jangan PT UN, PMH perdata. Karena itu memang rencana kita Mas. Cuman kan kemarin kita digugat PT UN duluan, kita udah rencana mau gugat dan udah ada sepakat dengan warga ya, kita udah rencana mau gugat, mau masukkan keduluan PT UN dulu gitu loh. Makanya ini kita penting karena ini kan baru mau masukkan, ada tindakan represif aparat terhadap warga itu. Ini udah selesai gugatannya, tinggal kita masukkan aja. Memang hari ini memang TK Garuda sendiri memang udah berencana ke sana. Gitu. Nanti sebentar Pak. Iya. Tadi disampaikan kan rencananya mau mengajukan gugatan pembatalan HGU kan. Nah itu prosesnya dan datanya harus matang itu. Tapi dari wawancara diskusi kita malam ini saya menangkap satu. Kalau paling cepatnya dan paling mudahnya mungkin nanti Mas Mubas, Mas Taufik bisa menambahi. Menurut saya adalah kalau memang benar Desa Pakel ini tidak masuk di HGU, yakin tidak masuk di HGU PT Bumisari, berdasarkan data pembandingnya kan pasti peta desa. Desa kan punya peta desa itu pasti ada di situ ya, maksudnya kan itu. Nah, jika dibandingkan bahwa peta desa ini masuk dikerjakan oleh lahan desa ini masuk dikerjakan oleh orang lain, Bumisari, orang lain, artinya mereka yang menyerobot lahan desa kan itu. Nah itu kalau lapor polisi pasti mental karena lawannya kapitalisme. Tapi kalau gugatan perdata, nah, itu kan tergantung di prinsipal dan para pihak kan gitu paling tidak menurutku Mas Taufik. Itu gugatan PMH karena dia mengerjakan yang bukan wilayahnya, melanggar teritori desanya. Nah kalau desa kan bisa diwakili aparat desa, kalau aparat desa tidak mau bisa diwakili lembaga masyarakat kan. Memang rencana kami mau masuk ke PN Banyuwangi gitu. Kemarin itu memang PMH sebenarnya pembatalan sertifikat itu. Cuman kan kemarin itu kan pembatalan sertifikat tidak bisa PMH. Bukan maksudku ini kan penyerobotan, iya itu juga salah satu yang akan jadi poin di gugatan kita. Jadi Mas, kita ini kan lagi nunggu setelah KIP gitu loh. Setelah KIP nanti ada putusan dari KIP tentang HGU yang 2019. Jadi kita ini pura-pura nggak tahu karena memang desa kan hari ini belum dapat nih HGU-nya. Bahkan tiba-tiba muncul dan kita tahunya juga di berkasnya Pak Parmo waktu itu ya, HGU 2019 gitu. Nah ini yang jadi upaya kita sekarang KIP ini, kalau ini selesai baru kita akan melakukan gugatan pembatalan penyerobotan dan juga pembatalan HGU. Yang penyerobotannya terkait PMH tadi, yang pembatalan HGU-nya terkait HGU yang baru yang 2019 itu. Sudah pernah diajukan ke kantor pertanahan Pak? Sudah, bahkan makanya kita ngajukan KIP itu karena hasilnya di bagian sengketa Pak, diundang, ditunjukkan batas-batasnya. Enggak jawab mereka, makanya kita ngajukan gugatan. Enggak jawab karena pertanahan nggak punya mekanisme itu BPID juga gitu loh. Bahkan terungkap ketika Mas sebentar, mereka terungkap ketika gugatan KIP baru muncul. Tidak dijelaskan sama KIP, harusnya pertanahan punya gitu loh BPID. Apa itu PPID? Pelongo kok kepalanya kan gitu waktu itu. Saya yang sidang waktu itu sama teman-teman dari Wali.
dan ada Pak Wo juga yang menyaksikan kita kan online waktu itu. Bahkan kita sempat berapa kali audiensi dengan BPN juga nggak ini ya Pak ya, nggak direspon. Kalau sudah ngajukan surat nggak direspon, mungkin bisa di ombudsman. Kalau di Jawa Timur kan di KPID itu Mas, informasi publik. Bukan, maksudnya untuk ini, untuk agar menekan BPN-nya apa, mengeluarkan informasi data-data tentang sudah. Bahkan kita udah ke ombudsman ORI bahkan. Sudah berkirim surat ke sana ke ORI. Oh, ada tanggapan? Dari ORI sudah, tapi dari BPN sampai hari ini juga. Iya. ORI kan biasanya memutus kantor perwakilan di daerah. Iya. Sudah ada belum? Kalau itu sih belum ada, cuman ke ORI memang sudah masuk. Ini tinggal Jawaban dari ORI apa? Pak ketuanya di Jawaban aduh lupa kalau jawaban dari ORI karena kan dokumennya dibagi semua Mas Bulas. ketuanya ORI Masih pas dekat. Ini kami mohon maaf Pak, ya. Bukan kami menginterogasi macam-macam, tapi coba kami meluruskan dari kacamata hukum gitu Pak. Jadi tidak hanya dari sisi sosial kemasyarakatan, tetapi kalau seandainya Bapak saat ini berhadapan dengan hukum gitu, supaya nanti tahu kacamatanya seperti ini gitu. Nah, saya ngasih tips sederhana aja Pak. Saya terus terang tidak fokus ngurusin ini sejak awal gitu ya. Tapi gini, supaya warga bisa tetap menggarap dan tidak bisa diganggu, gugatan misalkan ini baru ada asal ada gugatan 1 lembar aja, mau perkara nanti kalah menang, selama itu bisa banding kasasi itu 5 tahun Pak. Selama ada gugatan itu, polisi nggak bisa nangkap siapapun karena ini masih sengketa gitu. Jadi untuk perkara itu Mas, saya jelaskan lagi, Polda itu menolak laporan warga karena menganggap masih ada sengketa secara keperdataan. Tapi Polres menerima laporan Bumi Sari, makanya kemarin kita komplain ke Polda pun heran, kok bisa Polres menerima, ada apa sebenarnya kan gitu. Sampai Mabes pun ini pasti dibayar. Pak Harun juga ketemu sama Mabes ngomong kayak gitu ya Pak Harun ya. Esa juga ketemu sama Mabes juga ngomongannya sama gitu. Kok bisa gitu. Sengketanya apa ya Pak dulu waktu bilangnya Polda atau itu? Iya, sengketa keperdataan wilayah Polda begitu. Semua susah yang ngadepi. Ada gugatan pengadilan atau belum. Ya belum. Nah, gitu. Berarti tidak ada sengketa Pak. Betul. Jadi bahasa hukum itu sengketa itu ketika ada perkara di pengadilan terkait tanah A ini milik siapa? Misalkan ada gugatan A atau B itu, ketika ada orang masih bersengketa, berarti ini masih status quo, belum jelas milik A atau B sampai ada putusan. Nah, pengadilan itu putusan dari pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung Kasasi itu bisa 3 sampai 5 tahun. Misalkan gini, ini belum lengkap, masih tadi nunggu BPN dan sebagainya. Masuk aja dulu, perkara besok cabut lagi, masukin lagi. Gugatan jalan, namun selama jalan ini kan panjenengan punya hak untuk garap, nggak kemudian ditangkapin polisi itu. Karena kalau perkebunan mengatakan, ini lahan saya, siapa bilang masih ada gugatan? Jadi ada dasar ngomong gugatan. Kalau sekarang kan kita nggak ada dasar sengketa itu. Itu Polres punya dasar untuk mengatakan kalau emang sedang sengketa mana gugatannya. Nggak pernah ada kan gugatan di pengadilan. Kalau misalkan orang nggak mau, warga aja nggak apa-apa, perwakilan warga Ya, lembaga aja bikin ada perkumpulan warga pakai menggugat, boleh gitu. Wakil dua aja 2 orang bisa. Yang penting ini untuk melegalkan bapak-bapak garap tanah itu dulu, nggak ditangkepin. Karena kalau sekali lagi sekarang ada penangkapan Pak, polisi itu secara hukum saya katakan saat ini tidak salah. Karena HGU ada yang robot HGU ini, tidak ada gugatan. Polisi itu benar Pak, meskipun materialnya kalau kita tarik ke belakang itu salah gitu. Tapi polisi kan tahunya dokumen yang ada. Basis dokumen. Gitu. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menggurui tapi dari pengalaman Pak. Kalau di zamannya kasusnya Pak Parmo dulu, kasusnya penyerobotan Ya, sama penghasutan. pasti. Tapi ketika putusan Pak Parmo tidak bersalah Mas ya? Tidak bersalah. Tidak ada penyerobotan dan tidak terbukti. Kalau yang terbukti itu bahkan eksepsi kita diterima bahwa dakwaan jaksa prematur. Berarti prematur. Iya.
Tapi paling tidak kan sudah ditahan di polisi sampai kejaksaan. Enggak juga. Oh enggak. Enggak. Oh ya, karena penyerobotan. Kalau yang sempat ditahan itu atas dasar apa kamu? Ada yang sempat ditahan tadi yang Enggak ada yang ditahan. Kalau yang itu tahun 2000, tahun 2000. tahun 2000. Yang Merutani itu yang ditahan. Kalau saat ini polisi melakukan operasi itu dalam rangka apa? Jadi kemarin itu kan muncul ini juga dari penyidik dari Propam Mabes Polri ya. Kemudian Propam Mabes Polri menunjukkan ke teman-teman waktu itu Mas Tejo, salah satu pengacara warga, kemudian Wahyu Eka Setiawan, Direktur Wali Jatim, kemudian Osman waktu itu. Dia menunjukkan ini yang kalian cari katanya. Jadi PT Bumi Sari mengajukan surat minta perlindungan hukum di tanggal 12. Kemudian di tanggal 12 itu juga muncul pengamanan dari Polres. Jadi langsung tanda tangan Kapolres. Makanya juga divisi Propam Mabes Polri juga bilang, kok bisa kayak gini? Ini Johan ini siapa? Kok sekali mengajukan surat langsung diajukan sama Polres? Itu pertanyaannya. Coba kalau warga lain paling ngajukan perlindungan baru berapa hari muncul surat itu kan itu. Dan memang Esa sendiri mungkin nanti bisa cerita ya bagaimana ketika dia dibawa di dalam mobil ya saya terus melihat ada surat itu gitu. Dan kemudian muncul personel 25 orang yang terjun ke sini itu berlagak patroli itu yang kemudian ditanya baik-baik sama warga, jawabannya malah membentak dan kemudian dengan security perkebunan itu ikut mencekik. Pak, ini ada Pak Suhar, nanti bisa cerita Pak Esa terus dan Pak ini ada nggak Pak siapa namanya satunya Pak Wulan. Pak Wulan ada yang satunya Haryadi. ya Pak Haryadi nanti bisa cerita bagaimana kemudian proses kemarin di tanggal 12 itu sampai kemudian akhirnya warga berkumpul semua dan mengusir polisi waktu itu. Akhirnya warga amarahnya sangat tinggi dan bisa membebaskan Esa sama Fauzi ya saya. Iya. Fauzi sama Pak Wulan. Fauzi sama Pak Wulan. Esa ini teman solidaritas juga yang kemudian jadi korban bahkan diinjek lehernya ya saya. Diinjek lehernya, kemudian dicekik, kemudian dipukul sampai saat ini juga luka dalam ini Esa belum selesai ini. Ini mungkin Esa bisa cerita di proses itu sama Pak Wulan. Ada Pak Suwardi. Udah dibawa ke mobil. Silakan Sa mungkin sama Pak Suwardi. Kalau dari saya sih mungkin nanggapin dulu ya dari mas Muhammadiyahnya kalau masalah sengketa dan sebagainya. Ya mungkin gugatannya yang diajukan warga sendiri kan ya belum masuk masalah seperti tanah A, B dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kan ada hal yang ditangguhkan di Bumi Sari ini kan termasuk hal berupa informasi ini kan juga berupa gugatan yang bahwa ada disinformasi mengenai HGU yang terdapat di Pakel gitu loh. Makanya dari itu kan duduk permasalahan udah kelihatan bahwa dari surat ini aja kan udah ditemukan ada gugatan yang diajukan sama warga kepada Bumi Sari bahwa tanah ini milik kita gitu loh. Jadi saya rasa di situ bisa menjembatani gitu, seenggak-enggaknya sekasar-kasarnya berpikiran kan jadi bumper kita untuk melawan polisi gitu loh. Karena di sini statusnya duduk permasalahannya masih dalam sengketa informasi, dan hal sengketa informasi saya rasa baiknya juga tidak bisa terlepas dari bagaimana bentuknya itu juga tanah tersebut, tanah yang diduduki warga sampai saat ini juga masih dalam sengketa, itu kurang lebih seperti itu. Nah kemudian pada tanggal 14 itu kalau nggak salah itu saya emang dengar telepon dari Mbak Mar bahwa ada polisi, padahal juga malam Kamisnya juga emang ada polisi 7 mobil gitu datang malam-malam ke tapak, ke lahan perjuangan warga. Nah itu memang tidak ada korban pada malam Kamis. Kemudian berselang ke hari Jumat, malam Jumat itu entah kenapa mungkin lagi sial-sialnya atau kenapa, jadi saya rencananya nyamperin teman-teman yang sedang ronda di atas, warga lebih tepatnya itu. Tiba-tiba ada mobil terang banget kan, mobil Pak Mufid dan juga mobil Sabara Polsek Licin. Saya mau lewat itu emang jalan yang bener-bener sempit gitu loh, jadi ya terpaksa saya berhenti gitu loh.
Kemudian polisi keluar bertanya sekian 1-2 hal. Saya mengucap dengan baik-baik, "Assalamualaikum Bapak, ada apa malam-malam di sini?" Mereka berdalih, "Saya di sini mengajukan patroli karena ada hal yang tidak aman di Bumi Sari." "Oh, apanya yang tidak aman di sini? Kenapa nggak dari dulu patroli?" dan sebagainya. Perdebatan. Saya jawab dengan sopan-sopan. Akhirnya ada salah satu oknum polisi yang bilang, "Mulutmu kalau ngomong kok nggak sopan sekali." Dari mananya saya nggak sopan? Kemudian dia memaksa minta KTP saya. Disitulah terjadi kekerasannya gitu loh. Tiba-tiba pas saya tarik, dijungkakin ke depan, didorong sampai jatuh. Disitulah saya dipukulin sama polisi. Berikut juga dengan Pak Wulan yang berusaha menolong saya dan juga korban lainnya gitu. Kemudian setelah kejadian tersebut saya sempat kan disidik di Polsek Licin sini kan, di Visum. Saya diangkut pakai mobil Sabara kan untuk diantar ke puskesmas Visum. Saya melihat ada stop map di situ kan, stop map warna biru. Kemudian saya buka, ternyata ada pengajuan pengamanan atas kuasa hukum Misari Esalaw Office, karena satu alasan diadakan patroli ini ialah ada pengancaman penghilangan nyawa yang dilakukan oleh petani, satu, penodongan senjata tajam, dan juga penjarahan tanaman kebun. Dari situ saya benar-benar kaget kenapa langsung ditandatangani sama Bapak Nasrul Pasaribu gitu loh. Kemudian setelah saya lihat penanggung jawabnya langsung dia juga ikut turun ke lapangan juga, sekitar 25 orang personel polisi yang turun ke tempat, ke lahan tersebut gitu loh. Maka dari situ saya berpikir bahwa jika pada asumsi Polda tidak menerima laporan warga Pawel karena Polda tahu karena ada gugatan atau ada permasalahan di tapak ini, lantas kenapa Polres begitu entengnya melakukan ACC atas pengajuan pengamanan tersebut gitu loh. Juga kemarin orang Mabes juga tanya ke saya, "Masuk akal nggak menurutmu ini kalau tiba-tiba Polres datang ke sini?" Kalau menurutku pribadi, katanya Mabes, nggak masuk akal sih kayak gitu. Kenapa bisa nggak masuk akal, Pak? Ya seenggaknya ada duduk permasalahannya yang diketahui dulu sebelum langsung tinjau dan juga masuk lapangan kayak gitu. Nggak tiba-tiba gerudak-geruduk serbu kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau terlepas dari luka-lukanya, sekarang saya udah baikan ya, cuman ya kalau psikologi sih masih kaget aja sih. Itu bener-bener hal yang bener-bener kaget tuh. Saya kira kan cuman berbicara kan dengan polisi ya, ngobrol-ngobrol biasa kan. Ternyata didorong itu langsung terjadi kekerasan, itu bener-bener di luar ekspektasi saya gitu. Kok tiba-tiba ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Gitu. Dia dan melakukan itu. Baik, ya kemarin saya masih dikirimi surat Mas sama perkebunan, padahal sudah selesai di PTU kayak surat keterangan saya itu ya. Tapi kemarin kok masih dikirimi lagi, sudah sama Cak Pak ya? Iya. Karena kalau ini padahal apa ada pemekaran Pak? Gak ada sama sejak dulu batasnya bukan desa baru. Bukan Mas. Namanya itu orang Banyuwangi ada yang mempertanyakan itu, mungkin itu bakal kalau namanya dulu Sekobang Mas, Sekobang itu dipecah jadi Geluncing ya, terus Licin Taman Sari. kalau pakai tetap ya asli pakai asli ya. hanya namanya dulu ada Sumberjona. Nah ini dulu kan ada HGU yang mana pakai nggak masuk HGU-nya Sari ya gitu. Kemudian sekarang mereka mengklaim tiba-tiba ada, padahal tidak ada konsesi, tidak ada serah terima apapun. Logikanya tidak akan ada berubah. Nah tadi pagi kami sempat ada masukan dari bapak-bapak di bawah itu, mungkin ada pemekaran Mas. Gitu. Kalau pemekaran bisa jadi dulunya misalkan ini wilayahnya pakai di sini,
HGU-nya di sini, karena pemekaran HGU-nya kepotong jadi bisa pakel gitu misalkan. Kalau nggak ada pemekaran, nggak ada sama sekali. Berubah HGU-nya itu aja. Bahkan gini, kok bisa ada? Kalau perkebunan itu mengklaim, ya di baratnya terminal itu masuk Desa Bayu, tapi kepala Desa Bayu menyatakan batasnya di jembatan Kalikudan ini bersama-sama. Yang mempermasalahkan itu kan seharusnya antar desa, bukan perkebunan. Kalau masalah wilayah, dana desa clear nggak? enggak, nggak ada masalah. Katanya Porsuba apa itu sengketa tapal batas, ya enggak, sebetulnya enggak kalau tapal batas, cuma salah aja Porsuba itu. Memungkinkan nggak Pak nanti ada beberapa kepala desa misalnya kita undang diskusi untuk membahas masalah ini? Insya Allah memungkinkan. Batas itu kalau ada kesepakatan antar kepala desa. Masalahnya sudah ada berita acaranya, Mas. Ini aku sudah pernah ada. Iya, yang saya di sini ya. Di situ ada. Berita acara ya. Berita acara penentuan tapal batas. Penentuan tapal batas. Dulu masih didampingi Porsuba dulu. Nah, ini Sekarang tidak ada dampingi ya. Iya, sempat dampingi dulu. Tapi kan kalau ada permasalahan nggak bisa dampingi. Cuma dampingi di luar. Sudah jelas. Jadi kalimat terang itu sepanjang sampai sana ya, sampai atas itu ada patoknya di Tordam. Jelas. Sebetulnya clear sebetulnya itu sudah jelas, cuma ya ada yang ditutup-tutupi lah. Ya. Itu sudah jelas. Jadi Pak, ada secara pembelahan masyarakat terkait persoalan status tanah ini, kan di luar itu suaranya dipakai itu banyak kelompok juga, nggak bisa kita mengatakan mendukung masyarakat ini, masyarakat itu banyak versi gitu. Makanya kami tadi harusnya sudah kongres, terus kita pikir-pikir lagi untuk mendalami yang bagian tanah ini. Kalau bagian kekerasan kita sekarang pun juga bisa membuat pernyataan itu, sehingga mungkin kita perlu dijelaskan juga ada berapa kelompok sebetulnya dipakai ini terkait ini dan seberapa kuat mereka itu. Kan awalnya warga ini didampingi Porsuba begitu, tapi warga itu cuma diajak muter-muter, diajak demo terus, iya muter-muter. Bisa diminta uang juga. Ya kalau saya sendiri nggak tahu. Yang minta uang itu ya nggak tahu saya. Iya. Soalnya di luar hati-hati. Kita sebenarnya pengen cepet aja. Ini kan kurang kemudian menyampaikan. Berhubung Porsuba itu akhirnya masyarakat itu nggak mau, nggak cocok, ya cuma diajak muter-muter terus ke pertanahan gitu, katanya sudah kena, tinggal berapa persen, terlalu cepat gitu. Tanahnya katanya sudah kena, tapi ternyata warga nggak pernah merasakan hasil nanam apa-apa. Mendingnya sekarang sudah panen 3 kali kayaknya itu. Kalau dulu nggak ada. Ya kalau menurut keterangan warga ya seperti itu. Orang saya tanyakan tadi. Kalau saya nggak tahu persis lah kalau terkait masalah uang. Takut salah nanti saya yang menyampaikan, saya nggak ngerti nanti salah. Kita ngerti mungkin Pak. Wah, soalnya orang luar itu memberi masukan ke kita kan ya, datang ke sini kan itu akhirnya open ya. Jadi dua kubu itu. Kalau yang di perhutani itu kan LMDH itu. Tuh. Tapi kayaknya kalau ada berita kayaknya berita enak bibit manggis, durian gitu. Toh semuanya itu kesatuan dari perjuangan yang baik di perhutani maupun di perkebunan. Karena dulunya itu awalnya yang buka itu orang perjuangan nanam durian apa itu. Ya sekarang kan sudah panen. Panjang ceritanya. Cerita mulai awal saya ini dulu waktu tahun, ya saya ikut perjuangan itu mulai tahun 93. Dulu itu yang
Di depan itu almarhum Muhammad Slamet 93 sampai akhirnya 99 warga sudah menguasai, sudah ada rumah, ada apa itu musola di situ. Akhirnya tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000, 2000 itu akhirnya masyarakat itu yang ditangkap, termasuk saya ini lari dulu. Saya ini lari ke Kediri, Tulungagung. Tujuannya apa? Itu apa namanya? katanya penjarahan kayu, tapi di kenyataannya itu di situ beritanya itu penjarahan kayu jati, padahal di sini nggak ada kayu jati. Kejar-kejar sama aparat kepolisian, itu Brimob, termasuk Pak Wos juga nggak ada di rumah tuh. Jadi janda semua di sini. Saya berapa tahun Pak? Saya sampai 1 tahun baru pulang. Rumah saya itu sering digedor-gedor terus sama Brimob. Malam-malam datang, istri saya sampai ya terkencing-kencing kan, namanya orang perempuan. Saya tidak ingat masalah itu, terlalu apa ya, anak saya segini. Makanya sampai sekarang setelah saya jadi kepala desa mulai tahun 2013 akhirnya warga itu macam-macam lagi. Terlalu pahit Mas. Iya bro. Lagi istri saya tuh hancur. Makanya saya tidak mau diajak berunding dengan hal apapun, saya tidak mau. Ya, kalau saya mau ya jadi ini lah. Yang penting warga saya berjuang demi apa ya? Mendapatkan haknya kembali. Kalau ya terkait masalah intimidasi, kriminalisasi warga ya tetap mulai tahun 93 itu sampai sekarang. Jadi kemarin itu aparat kepolisian sama keamanan kebun memukuli warga saya. Harapan kami warga Bangker utamanya minta dukungan ke semua pihak, yang peduli bagaimana caranya supaya permasalahan Bangker ini cepat selesai. Itu harapan. Sampai kapanpun kalau nggak diselesaikan terus. Kami dari Himpunan Pusat Muhammadiyah, Pak. Jadi dari Muhammadiyah datang ke sini sebagai untuk solidaritas dukungan selaku bersama warga Indonesia, selaku bersama umat Muslim, melihat ada dugaan, ya, kami mendapat laporan ada dugaan ketidakadilan terjadi penindasan, dugaan penindasan, penyerobotan anak dari masyarakat. Nah, dari itu kami diutus oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlebih khusus bidang hukum Pak Busro Mukodas untuk kami untuk mencari data yang lebih detail, begitu, informasi, data dan bukti-bukti yang lebih akurat sehingga nanti kami bisa memberikan dukungan yang memang itu benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang konkret secara hukum. Dan kami melihat ini kan sudah lama sekali masalah ini, ya, dari cerita-cerita itu sudah sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini, tapi belum ada kejelasan, begitu. Ini warga juga belum mendapatkan legalitas hak untuk menggarap tanah secara resmi, juga belum ada kepastian
apa namanya kaitannya dengan kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu kami mohon izin Bapak-bapak, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, PP Muhammadiyah akan hadir di Pakel, Pak. Amin. Kami akan mendampingi, mencarikan jalan yang terbaik secara hukum dan juga tentu dukungan moral bagaimana supaya aparat penegak hukum ini bersikap profesional. Gitu. Kami bukan penguasa, Pak, kami bukan presiden, bukan menteri, tetapi kami organisasi kemasyarakatan, namun kami sudah alhamdulillah dipercaya oleh warga Indonesia selama ini mendampingi berbagai persoalan dan insya Allah selalu membuahkan hasil. Amin. Dan pasti Bapak-bapak nanti kami tidak menjanjikan nanti kami akan memberikan tanah atau kami akan menjanjikan Bapak akan menggarap tanah seperti ini. Kami tidak berani menjanjikan saat ini. Intinya Bapak-bapak, kami di sini memastikan satu, tidak boleh lagi ada yang namanya represif atau tindakan kekerasan oleh aparat. Itu apapun alasannya tidak boleh. Mau negara atau polisi alasan apapun tidak boleh ada tindakan kekerasan kepada warga masyarakat. Itu yang sudah satu. Yang kedua, terkait dengan kepemilikan tanah, sekali lagi kami perlu data-data yang lebih akurat. Karena ini waktunya sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun mungkin kalau ada 100 tahun yang lalu, yang kemudian kami harus mengorek lagi data-data itu sebenarnya ini yang berhak siapa begitu. Nah, dalam rangka itu kami mohon izin nanti untuk beberapa kali barangkali silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya untuk nanti kita minta data-data yang lebih jelas. Dan secara organisasi kami akan menghimbau kepada kepolisian, kepada BPN, kepada pemerintah untuk profesional, tidak kemudian pilih kasih atau hanya mementingkan kepentingan yang punya uang bahasanya. Memang kalau itu hanya rakyat, masyarakat ya harus diberikan. Kami akan mengimbau secara moral semacam itu. Jadi saat ini kami belum bisa banyak menyampaikan hal karena baru 1 hari kami di sini dan mendapatkan data-data yang belum lengkap. Nanti akan kami lengkapi dalam waktu yang belum bisa kami sampaikan sampai kapan. Intinya Muhammadiyah hadir Bapak-bapak. Kami berniat membantu menyelesaikan masalah ini dan kami pastikan Muhammadiyah tidak pernah nanti ada bahasanya pungutan atau permohonan biaya apapun. Kalau sampai ada oknum atau orang yang mengatakan ini atas permintaan Muhammadiyah dalam rangka ngurusi, itu tidak ada, Pak. Jadi mau nanti jangan sampai dimanfaatkan begitu. Saya sudah melihat ini warga sudah tertindas, sudah didolimi, masih diminta uang lagi, itu menurut saya dolim sekali. Tidak boleh terjadi di sini. Jadi saya kira itu tambahan dari kami. Nanti barangkali Mas David atau teman-temannya yang menambahkan, dan silakan. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak para pejuang martabat manusia dan martabat agama ya, perjuangkan hidup itu adalah jihad. Itu sudah ada ya di dalam Al-Quran sendiri. Mempertahankan hidup itu, mempertahankan nyawa, mempertahankan kehidupan itu adalah alasan yang paling kuat untuk kita berjuang. Kami tiba di Pakel tadi malam ya. Kita sudah menginap, merasakan denyut nadi perjuangan. Kami merasa tergerak, betapa murni dan tulus sepengetahuan kami perjuangan ini. Walaupun di beberapa tempat kami sempat mendapat informasi bahwa hati-hati dengan teman-teman di Pakel karena ada banyak orang yang sedang mencari keuntungan di sana. Kami hati-hati dan kami kebetulan bertemu dengan orang-orang yang menurut saya kredibel, termasuk Pak Kepala Desa. Kami sudah sowan ke rumah beliau menceritakan, dan kami sangat ainul yakin ya, mungkin ada hakul yakin, ada ainul yakin, dua-duanya sepertinya semakin mendapat itu. Jadi kami yang selama ini mendengar dari jauh
mengikuti kegiatan Pakel lewat Zoom, lewat acara-acara online. Kemudian kami ke sini. Mudah-mudahan apa yang kami rasakan ini betul adanya. Bapak Ibu semua itu sedang berjuang, bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan semua orang yang ada di sini yang dirugikan oleh keputusan atau ketidakjelasan keputusan dari lembaga yang seharusnya memutuskan secepatnya, tapi mengulur-ngulur ya. Dari PP Muhammadiyah yang disampaikan Mas Taufik tadi sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum, selama ini sudah banyak membantu warga yang terkena kasus baik kekerasan aparat maupun kekerasan ya bisa dibilang pasar atau organisasi swasta bisnis gitu ya. Intinya saya pribadi sangat optimis kalau Bapak Ibu semua kompak ya di Pakel ya. Sepertinya cukup optimis, ada peluang-peluang yang sangat kuat untuk memenangkan perjuangan. Dan itu butuh daya tahan, butuh kekuatan yang sangat besar, harus dirawat, solidaritasnya. Muhammadiyah akan insya Allah berada bersama Bapak-Bapak semua. Amin. Kami sudah koordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah di Banyuwangi. Awalnya kami ragu akan mendapat dukungan karena di Pakel sendiri memang belum ada ranting Muhammadiyah. Tapi beliau-beliaunya tadi ada 20 orang sangat mendukung. Intinya Muhammadiyah harus menunjukkan peran membela masyarakat atau membela umat dari kekerasan-kekerasan, dari ketidakadilan. Jadi kami klop, tidak ada persoalan baik di Muhammadiyah Pusat sama di Banyuwangi. Insya Allah kita satu garis insya Allah. Dan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba jalur-jalur yang bisa ditempuh untuk memastikan di pusat ini harus menjadi isu nasional. Jangan hanya lokal dan ditutup-tutupi. Ini harus dibuka selebar-lebarnya. Seperti perjuangan teman-teman di Wadas, di Kendeng, di Pati, di Blora ya. Ini harus dibuka biar semua orang juga ikut terlibat. Mana suara yang murni, suara nurani ya, suara kebenaran, dan mana yang hanya suara untuk memenangkan uang atau mendapatkan uang semata. Jadi mohon maaf untuk sementara ini kami yang isu tanah sedang dikaji, dibantu Mas Wawa dan teman-teman di sini. Tetapi untuk persoalan kekerasan kami bisa, Pak Busra Mukoda sudah menyatakan di media ya, itu harus diusut, harus ditegakkan keadilan, aparat tidak boleh melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada warga. Itu kapanpun harus kita sampaikan, itu nggak menunggu kajian. Itu kayak sudah moral manusia itu ya memang begitu. Nggak boleh membiarkan orang menyakiti, apalagi aparat menyakiti masyarakat. Jadi kira-kira ada dua urusan Mas Wawa ya. Masalah kekerasan harus segera kita tangani ya, dan masalah hak keadilan harus mulai kalau bisa dipercepat ya. Ya pihak yang selama ini memutar-mutarkan, meruwet-ruwetkan itu harus ditunjuk, maksudnya kamu harus melakukan apa. Di lokal itu ada BPN, ada Satgas Reforma Agraria, ada Bupati, pokoknya semua harus di-mention, harus ditunjuk hidungnya gitu ya. Yang di pusat juga begitu, biar mereka juga tahu Pakel kondisinya kayak apa. Ini kesan kami 3 hari di sini kira-kira begitu. Kami sangat cukup meyakinkan ini perjuangan yang baik, yang benar, dan harus didukung. Langkah berikutnya kita akan terus berkoordinasi. Kami juga akan datang ke sini lagi secepatnya apabila ada perkembangan, dan Bapak-Bapak harus yakin ya, bahwa insya Allah Muhammadiyah bersama Bapak-Bapak. Ini adalah solidaritas iman, solidaritas Islam, solidaritas kemanusiaan. Jadi niat itu harus ditanamkan di dalam perjuangan ini. Saya kira itu Bapak-Bapak, kurang lebihnya 2-3 hari ini kami keluar masuk Pakel. Jika ada yang kurang pas, kami mohon diberi masukan, saran, bisa lewat Mas Wawa, bisa lewat Bapak-Bapak yang lain yang sudah berkontak dengan kami.
intinya itu ya, ini belum selesai perjuangan ini, masih ada episode yang harus lebih kuat lagi. Tadi Pak Lurah, Pak Kades sudah menemukan beberapa poin penting yang kita diskusikan, mudah-mudahan bisa segera dieksekusi ya, peluang-peluang tentang posisi tanah yang diserobot perkebunan yang sudah menjadi milik pribadi-pribadi itu perlu berani ya, warga berani, kita dekat. Muhammadiyah ini insya Allah organisasi yang besar, kalau sekali turun insya Allah harus benar gitu ya, harus sungguh-sungguh. Bismillah Bapak-Bapak ya, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Masih ada tambahan dari cukup ya? Udah ngopi di dapur. Sampun. Yes. Matur nuwun, kami sekalian pamit dan pasti dalam waktu dekat kita juga akan datang lagi. Oke, matur nuwun Bapak Ibu semua. Oke. Jangan ngopi dulu, jangan. Kopi. Jangan langsung kan kamu kalau besok ke sini lagi harus bawa kamera kan. Katanya ekspedisi Muhammadiyah hijau. Nah,